فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بالعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dan juga disebutkan di dalam surat Al-Kahf, bukan surat Al-Kahf, yaitu apa, di dalam beberapa surat yang terkait dengan kisah para nabi, terutama adalah di dalam surat Toha, yang mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika diminta faj'al bainana wa bainaka mau'idan la nukhlifu nahnu wala anta makanan suwa, yaitu jadikan antara kami dengan engkau waktu yang dijanjikan untuk engkau dan kami itu tidak akan menyelisihi waktu tersebut. Maka Nabi Musa mengatakan mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyaran nasu duha. Maka tempat yang dijanjikan antara kita, tempat perjanjian kita adalah yaitu yaumuz zinah, yaitu di hari perhiasan. Maksudnya adalah apa? Hari perayaannya orang-orang Mesir pada waktu itu. Dan ketika orang-orang dikumpulkan di waktu duha. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, diambil faidah dari ayat ini bahwasanya dakwah para nabi semuanya adalah wadihah. Segalanya adalah terang, tidak ada yang disembunyikan. Ini adalah al-haq, diterangkan kepada umat. Tidak ada istilah untuk takut-takut menerangkan kebenaran dan sebagainya. Tentunya masuk di dalamnya adalah identity. Gimana kita mengajak orang pada kebenaran tapi kita pakai topeng, itu tidak layak. Tidak seperti yang dilakukan oleh siapa itu, Al-Aswad Al-Ansi, yang mengaku sebagai nabi, yang kemudian menguasai Son'a pada zaman akhir hayat Rasulullah SAW itu. Dia berdakwahnya adalah dengan memakai topeng. Banyak dari orang tidak tahu wajah dia itu yang mana dan seterusnya. Gimana mengajak kepada kebenaran sementara dia nggak berani untuk menampakkan wajahnya? Ini tentunya keliru besar. Tidak sesuai dengan apa ajaran dakwah para nabi yang segalanya adalah serba terbuka dan terang. Baik. Kita lanjutkan pembahasannya. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fasal wal isti'adzatu hiya liltija'u ila Allah ta'ala. Isti'adzah, memohon pertolongan, adalah iltija, yaitu bernaung kepada Allah Ta'ala, waliltisaku bijanabih, dan menempelkan diri kepada keagungan Allah Ta'ala, min syarri kulli dhi syarr, dari keburukan setiap perkara yang memiliki keburukan, setiap makhluk-makhluk yang memiliki keburukan. Kita bernaung kepada Allah Ta'ala agar keburukan makhluk tadi tidak sampai kepada kita. Baik. Wal iyadzatu takunu lidaf'i syarr. Al iyadzah, memohon perlindungan, itu adalah untuk menolak keburukan. Wal liyadz yakunu li talabi jalbil khair. Al liyadz aluzu, istilahnya saya aluzu, yaitu apa? Memohon atau berusaha untuk mendatangkan kebaikan. Memohon didatangkannya kebaikan. Memohon kepada Allah. Qala al-Mutanabbi, disebutkan dalam catatan kaki, dia adalah memang penyair di zaman dulu. Penyair istilahnya bukan hanya penyair negeri ini, penyair negeri itu, tapi dia adalah apa? Penyair kenamaan di zaman tersebut. Abu Thayyib Muhammad ibnu Husain al-Kufi al-Adib. Meninggalnya tahun berapa? Kalau lahirnya adalah 303. Meninggalnya disebutkan di sini kah, yaitu 354. Tayyib. Dia dibunuh oleh apa? Oleh sebagian orang, meninggalnya itu. Tayyib. Ini adalah Al-Mutanabbi. Ya man aludhu bihi fima uammiluh wa man a'udhu bihi mimman uhadhiruh. La yajburun nasu adman anta kasiruh wala yuhiduna adman anta jabiruh. Menggabungkan antara aludhu dengan a'udhu. Ya man aludhu bihi fima uammiluh.
wahai zat yang saya memohon kepadanya kebaikan dalam perkara yang saya harapkan. Wa man a'udzu bihi mimman uhadhiruh, dan wahai zat yang saya berlindung kepadanya dari orang yang saya takuti. La yajburun nasu azman anta kasiruh. Manusia tidak akan mampu untuk meluruskan, untuk menopang tulang yang telah engkau patahkan. Berarti apa? Menyambung tulang yang telah engkau patahkan. Wala yuhiduna azman anta jabiruh. Dan mereka tidak akan mampu untuk, asalnya adalah ahadha, yaitu apa? Mematahkan atau meruntuhkan tulang yang telah engkau topang, atau mematahkan tulang yang telah engkau topang, telah engkau perkuat. Berarti intinya adalah kepada Allah Ta'ala di dalam mendatangkan kebaikan ataupun menolak keburukan. Tayyib, fasal makna isti'adzah. Kata Imam Ibnu Katsir, makna isti'adzah wa makna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makna kalimat yang terkenal ini adalah apa? Astajiru bijanabillah. Saya memohon perlindungan. Astajir, memohon perlindungan kepada keagungan Allah, janab. Minas syaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Enggak tahu dibahas di sini atau enggak ya. Masalah ar-rajim, tapi di tempat lain dibahas. Ar-rajim punya dua makna. Boleh jadi adalah dilempari dengan batu-batu meteor, itu memang setan marjum. Ataukah ar-rajim maksudnya adalah mal'un, dan dua-duanya betul. An yadurrani fi dini au dunyai, yaitu jangan sampai dia membahayakan saya di dalam agama saya dan dunia saya. Au yasuddani an fi'li ma amarta bih, atau menghalangi saya dari melakukan apa yang engkau perintahkan saya untuk mengerjakannya. Au yahussani ala fi'li ma nahaita an, atau mendorong saya untuk mengerjakan perkara yang engkau larang. Tayyib. Inilah definisi dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini umum, cakupannya luas. Qal fa inna syaitana la yakufuhu anil insani illallah. Karena setan memang tidak ada yang mampu untuk menahan dia dari manusia kecuali Allah. Kalau dia sudah mengganggu orang, tidak ada yang mampu menyelamatkan orang itu kecuali Allah, kecuali Sang Penciptanya. Walihadza amarallahu ta'ala bimusana'ati syaitanil ins. Oleh karena itulah Allah memerintahkan untuk kita mencoba berdamai, membuat suatu perdamaian dengan setan dari kalangan manusia, wa mudaratih, dan kita melakukan siasat tapi untuk bahasa Indonesia ya mudarah. Siasat yaitu istilahnya apa? Ya kita menampilkan kebaikan-kebaikan, kalau perlu kita kasih sesuatu agar hatinya itu luluh. Ini namanya mudarah. Baik, makna yang lain kata para ulama, al-mudarah adalah as-siyasah, siyasatun nas. Berusaha untuk apa? Mengendalikan orang dengan cara-cara yang memungkinkan. Baik. Bi isda'il jamili ilaih, dengan memberikan kebaikan-kebaikan kepada dirinya. Kita kasih hadiah, kita kasih kebaikan. Kalau dia suka apa, kita kasih dia. Yang penting apa? Dia tidak lagi menyakiti kita, tidak lagi mengganggu kita. Tayyib. Liyaruddahu tab'uhu amma huwa fihi minal adza. Agar karakter dia itu, karakter manusia adalah apa? Suka harta, suka kebaikan. Agar karakter dia yang semacam itu menolak dirinya dari gangguan-gangguan yang muncul dari dirinya sendiri. Sudah suka dibaiki, maka apa? Dia akan menganggap, oh orang ini baik, saya nggak akan ganggu dia lah. Namanya karakter manusia memang seperti itu. Baik. Wa amara bil isti'adzati bihi min syaitonil jin. Dan Allah memerintahkan untuk manusia memohon perlindungan kepada Allah dari setan dari kalangan jin. Li'annahu la yaqbalu rashwah. Karena memang setan yang tipe ini tidak akan menerima rasuah. Dia sudah pernah apa? Merasakan kenikmatan di kerajaan langit, yaitu si iblis. Maka dengan semata-mata rasuah duniawi dia anggap nggak ada apa-apanya itu. Tayyib. Wala yu'assiru fihi jamil. Tidak ada satu kebaikan dan keindahan pun yang akan berpengaruh pada dia.
Intinya adalah ingin membinasakan manusia, selesai. Li'annahu syirrirun bitab', karena memang karakter dia itu adalah syirir, sangat buruk, sangat jahat. Maka tidak mungkin kita kasih kebaikan apapun kemudian dia jadi diam dan baik. Bisa dengan apa? Setan dari kalangan manusia, karakter dia yang suka makanan, suka minuman, suka kebaikan, maka kalau sudah dikasih itu dia akan apa? Jadi luluh kepada kita. Tayyib. Kemudian apa? Wala yakufuhu anka illalladzi khalaqah. Tidak ada yang mampu untuk menahan dirinya terhadap dari mengganggumu kecuali zat yang menciptakan dia. Ya, karakter dia api, kita kasih apapun terbakar. Kita kasih kue, kuenya terbakar. Kita kasih sutra, sutra terbakar. Yang mampu menahan dia adalah zat yang mampu untuk menggenggam api dan istilahnya semacam itu, yaitu Allah Ta'ala, Sang Pencipta. Wa hadzal ma'na fi salasi ayatin minal Qur'an la a'lamu lahunna rabi'ah. Dan makna ini ada di dalam 3 ayat dari Al-Qur'an yang mana aku tidak mengetahui ada yang 4, ada ayat yang keempat tentang ini. Qauluhu fil A'raf. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat A'raf, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Yaitu ambillah sifat pemaaf, yaitu rajin-rajin memberikan maaf pada orang lain. Wa'mur bil 'urf, perintahkan kepada perkara-perkara yang baik, perintahkan kepada kebajikan. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Fahadha fi ma yata'allaqu bi muamalatil a'da'i minal bashar. Ini di dalam perkara yang terkait dengan pergaulan kita dengan musuh-musuh dari kalangan manusia. Bahkan ini juga dilakukan sampai tingkat kenegaraan. Biasa apa itu? Menjalin hubungan dengan negara lain yang semula bersaing dan bermusuhan. Kasih hadiah, kirim kebaikan ini. Oh, itu negara itu sebenarnya musuh kita, tapi kita lihat mereka itu sebenarnya miskin dalam masalah ilmu pengetahuan. Nah, kita kirim para cikgu ke sana untuk mengajar. Nah, nanti apa? Presidennya jadi baik dengan kita. Macam Saudi dan Amerika. Nah, semacam itu. Tayyib. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan apabila setan itu menimpakan gangguan atau godaan kepadamu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, lagi Maha mengetahui. Wa qala ta'ala fi surati qad aflahal mu'minun, surat Al-Mu'minun, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Tolaklah keburukan dengan jalan yang lebih bagus. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka sifatkan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Dan katakan, wahai Rabbku, saya berlindung kepadamu dari tekanan atau dari godaan-godaan para setan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan saya berlindung kepadamu, wahai Rabbku, dari kedatangan dan kehadiran mereka. Wa qala ta'ala fi surati Hamim As-Sajdah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hamim As-Sajdah, yaitu surat Fussilat. Assalamualaikum. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'atan nahnu. Oh, ini sudah tadi ya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah. Afwan, kena pergi balik. Oh, dah kejar. Tolaklah dengan cara yang lebih baik, yaitu tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Tolaklah dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba saja orang yang semula antara dirimu dengan dirinya ada permusuhan, dia berubah seakan-akan menjadi teman dekat yang sangat setia. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Tidak ada yang mendapatkan karakter ini kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak ada yang mendapatkan keutamaan ini kecuali orang-orang yang memang memiliki bagian besar dari akhlak yang mulia. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan apabila
setan itu mendatangkan suatu gangguan atau suatu godaan kepadamu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, karena sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Kemudian beliau mengatakan wasyaitan fi lughatil Arab mustaqun min syatana idza ba'uda. Setan dalam bahasa Arab adalah pecahan dari lafaz syatana apabila dia itu jauh. Fahuwa ba'idun bi tab'ihi antiba'il bashar. Maka dia dengan karakternya itu memang jauh dari karakter manusia. Karakter manusia masih menghargai kebaikan, kalau ini tidak. Wa ba'idun bi fisqihi an kulli khair. Dan dengan kefasikannya dia itu memang jauh dari segala kebaikan. Wakil ada yang mengatakan mustaqun min syata. Ini pecahan dari syata, li'annahu makhluqun min nar. Karena dia itu adalah tercipta dari api. Wa minhum man yaqul kilahuma sahih fil makna. Di antara mereka ada yang mengatakan dua-duanya sahih secara makna. Tayyib. Adapun kalau Ibnul Mandur mendatangkan apa? Lafaz yang satunya lagi yaitu apa? Syatona. Dia dikatakan syatona karena apa? Dia itu adalah dari hablun tawil. Kenapa? Karena li'annahu tawilun fisyar, yaitu buruk yaitu berlama-lama di dalam keburukan. Tayyib. Kenapa? Karena iblis setelah diusir ternyata apa? Semakin bertambah jahat dia. Tapi apa? Sementara Nabi Adam ketika dikeluarkan dari kerajaan langit langsung apa? Bertobat. Kalau iblis memang apa? Berlama-lama di dalam kejahatan. Tayyib. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan lakinnal awwal asah. Akan tetapi pendapat yang pertama itu lebih sahih dari syatana. Wa alaihi yadullu kalamul Arab, dan ini ditunjukkan oleh ucapan orang-orang Arab. Qala Umayyah bin Abi Salat, Umayyah bin Abi Salat, yaitu Umayyah bin Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dia adalah penyair jahili. Tayyib. Sebelum apa? Sebelum Islam. Tayyib. Dan dia itu apa? Dia cinta pada kebaikan, cinta pada keimanan. Dia yakin adanya hari berbangkit dan sebagainya. Cuma masalahnya adalah apa? Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, ternyata orang ini jadi hasad. Karena dia pengen dengan kebaikan dia melebihi orang-orang lain, itu dia yang jadi nabi. Ternyata Allah memilih Nabi Muhammad SAW. Rasulullah nggak punya hasad. Orang ini dalam hatinya ada hasad dan kiber. Tayyib. Akibatnya apa? Dia tetap memilih untuk tidak mau masuk Islam. Padahal sudah kalimatnya bagus-bagus ketika zaman jahiliyah. Tayyib. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sini nggak disebut untuk kesempatan kali ini. Setelah disebutkan syair-syairnya, Rasulullah mengatakan apa itu? Kada Umayyah bin Salat an yuslim. Hampir-hampir dia itu masuk Islam. Dengan apa? Dengan lafaz-lafaz keimanan dalam syair dia itu. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini fi dzikri ma utiya Sulaimana alaihissalam, ketika menyebutkan apa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, utiya Sulaimanu alaihissalam, ayyuma syatinin asahu akahu thumma yulqa fi sijni wal aghlali. Setan manapun yang mendurhakai beliau, kalau syatin itu adalah syaitan, maka dia memberikan hukuman kepadanya. Tayyib. Kemudian akan melemparkan dirinya ke dalam penjara dan juga ke dalam belenggu-belenggu. Fatal ayyuma syatin walam yakul ayyuma sya'id. Kalau syata maka isim fa'ilnya adalah sya'id. Sementara di sini adalah apa? Isim fa'ilnya adalah syatin. Berarti memang asalnya adalah dari syatona. Tayyib. Itu sisi pendalilan Imam Ibnu Katsir. Wa qala an-nabighatu az-Zibyani wa huwa Ziyad bin Amr bin Muawiyah ibni Jabir bin Dabab ibni Yarbu ibni Murrah ibni Sa'ad ibni Zabyan, yang beliau adalah ahli sejarah Ibnu Katsir. Na'at bi su'atin angka nawan syatunu fabanat wal fuadu biha rahinu. Tayyib, ini disebutkan di dalam apa? Lisanul Arab punya Ibnu Mandur, madah syatona.
Tayyib, disebutkan oleh Ibnu Sayyidah, maksudnya adalah ba'idatun syaqqah. Na'at artinya adalah apa? Yaitu merangkak untuk menjauh. Na'a bisu'at. Su'at ini kalau kembali ke wanita ya wanita, tapi kalau enggak berarti ya kebahagiaan. Angki yaitu angka dari dirimu. Nawan syatunu maksudnya adalah apa? Sesuatu yang jauh dan menyulitkan. Wabanat yaitu menjadi jelas. Wal fuadu biha rohinu, dalam keadaan hatiku betul-betul tergantung pada dirinya, terpaut dan rindu pada dirinya. Tayyib. Rohin maksudnya adalah apa? Selalu tergantung pada diri, pada sesuatu yang disebutkan itu. Tayyib. Yaqul ba'udat biha tariqun ba'idah, yaitu menjauh dengan wanita itu jalan yang jauh. Ya, wanita itu lama-lama semakin menjauh. Hati saya rindu terus. Nah, ini orang zaman dulu syair-syairnya gitu. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Ifrit itu bukan iblis. Dia umum. Boleh jadi dia mukmin, boleh jadi bukan. Dia sekitar apa? Jenis jin. Ada khilaf, ada yang mengatakan dia adalah jenis jin yang paling kuat. Ada yang mengatakan justru ifrit adalah jenis jin yang paling lemah. Kita nggak tahu, dari mana kita tahu juga. Wallahu a'lam. Tapi dia umum. Istilahnya umum dalam artian ada yang baik, ada yang buruk. Bukan seorang jin saja. Bukan, itu jenis. Iya. Kita panggil apa? Seorang, seekor. Kalau manusia, kalau mukmin derajatnya terangkat. Kalau kafir derajatnya jadi rendah.